Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Senin 8 April 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudari seiman, hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita yang sebenarnya biasanya perayaan ini dirayakan pada tanggal 25 Maret. Sebuah pertanyaan pendahuluan sekilas melihat tema liturgi dan bacaan pada hari ini. Apakah ini memang merupakan kabar sukacita? Bukankah Maria menjadi kelihatan aneh dan tidak mengerti sepenuhnya apa yang sebenarnya sedang terjadi? Maria menjawab ya, namun dengan situasi yang serba tidak mengerti. Apakah ia juga dikatakan menerima kabar sukacita dalam perjalanan hidupnya? Saudara-saudari seiman, Injil hari ini berbicara tentang Maria yang didatangi oleh malaikat dan memberikan kabar yang mengejutkan. Sebelum mendengar kabar itu sendiri, Maria sudah mulai terkejut ketika malaikat itu menjumpainya dan memberi salam. Terkejutnya tidak sampai pada kondisi pingsan atau berlari ketakutan. Namun ia terkejut dan kemudian bertanya dalam hati, apa arti dari salam itu? Tetapi ternyata Maria sebenarnya takut juga, karena kemudian malaikat mengatakan kepada Maria supaya jangan takut. Mungkin kita sedikit berimajinasi atau merekonstruksi kira-kira apa yang terjadi pada waktu itu. Saudara-saudari seiman, seperti apapun bayangan atau imajinasi kita, yang jelas diceritakan oleh Lukas adalah malaikat mendatangi Maria dan memberinya kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Fokus Lukas bukan pada perkara historis, namun Lukas hendak menunjukkan bahwa di dalam perkabaran itu, peran Allah adalah fokus kabar yang disampaikannya kepada Maria. Allah yang mempunyai inisiatif dan Allah yang akan mendampingi Maria sampai pada kesudahannya. Allah yang menjadi jaminan atas kabar yang mengejutkan Maria itu. Saudara-saudari seiman, lalu bagaimana kabar yang mengejutkan itu oleh gereja dirayakan sebagai Hari Raya Kabar Sukacita? Tentu saja kita akan mengatakan karena yang dikandung oleh Maria adalah Mesias. Jika kita dalam posisi Maria, sukacita seperti apa yang waktu itu terjadi? Bukankah kita juga akan bertanya-tanya apa yang akan terjadi? Mungkin juga kita akan menolaknya. Saudara-saudari seiman, dan hal itu juga menjadi keyakinan gereja, bahwa Maria bisa saja menolaknya dan tidak mau menerima kabar malaikat itu. Namun yang mengharukan adalah Maria mau menerima dengan sepenuh hati apa yang ia sendiri sebenarnya tidak mengerti. Yang dimengerti Maria adalah ia sebagai hamba Tuhan yang siap menerima apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia tidak mengerti apa maksud kabar itu. Yang ia mengerti adalah mengimani rencana dan kehendak yang ilahi. Saudara-saudari seiman, Maria menerima dan mengimani rencana dan kehendak Tuhan, yakni rencana Tuhan seperti yang diberitakan oleh malaikat. Pusat dari kabar sukacita itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jika yang dikabarkan bukan Yesus, kabar ini juga tidak berarti banyak. Maria juga tidak diekspos dalam kitab suci. Oleh karena isi kabar itu adalah Yesus Kristus, kabar malaikat kepada Maria diimani sebagai kabar sukacita. Sukacita karena Allah senantiasa melindungi manusia dan juga menawarkan keselamatan dalam nama Yesus. Saudara-saudari seiman, sikap Maria menerima kabar itu menjadi konkret bagaimana sukacita itu menjadi sikap seseorang beriman Kristiani. Dalam situasi dan kondisi apapun diri kita, sukacita dalam Tuhan menjadi sumber harapan bagi hidup kita
yang akan datang. Sukacita itu tidak jauh dari diri kita. Sukacita itu menjadi penuh karena dalam nama Yesus Kristus kita menerima rencana dan kehendak Allah dalam hidup ini. Meski tidak dimengerti, Maria menerima kabar itu dan memelihara dalam hidupnya. Demikian pun dengan diri kita, sebagai seorang beriman, kita juga meneladan apa yang dilakukan oleh Maria, menerima Yesus dalam hidup kita dan tetap memelihara hidup kita sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Saudara-saudari seiman, setiap kabar gembira yang kita terima dalam kehidupan membawa pula suatu pergulatan untuk menjadikan kabar itu benar-benar menjadi kabar gembira. Maka kita diundang pada kebenaran untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita. Dari sikap iman Ibu Maria, kita percaya bahwa menerima kabar gembira itu membutuhkan keberanian, perjuangan, dan juga iman pada sumber kebaikan, yaitu Bapa yang tahu kebutuhan kita. Saudara-saudari seiman, Ibu Maria berhasil menerima Yesus dalam hidupnya dan memperjuangkannya sebagai akhir hidupnya. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita berani menempatkan Yesus sebagai kabar baik bagi perjalanan hidup kita di dunia ini? Seberapa besar kita memperjuangkan Yesus dalam setiap episode hidup kita? Maka mari kita berjuang, kita mohon rahmat Allah, agar dalam perjuangan itu kita dapat menjalani setiap rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati.